Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Irma, Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana Bu Irma keadaannya? Hmm. Alhamdulillah Ibu sehat. Nah, Ibu sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Iya Bu, siap. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya Hmm. untuk coaching hari ini. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya. Oh iya Dan Bu. akan saya nilai, Hmm. ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Hmm. Bagaimana Ibu memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot pada Koci, dan juga bagaimana Koci itu nanti mampu merespon ya Bu ya, Oh iya Bu. akan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan Koci nantinya. Nah, Ibu jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip dari coaching ya Bu ya. Ada tiga Oh iya. prinsip. Hmm. Nah, baik Ibu, saya akan bertanya dulu ke Ibu nih. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa nih yang akan atau yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini itu ketiga kompetensi itu ya Bu ya, dari kehadiran penuh, Baik. lalu ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan dengan rasa. Baik Ibu, berarti dari ketiga itu ya Bu ya. Nah, yang kedua Iya. nih, bagian kompetensi mana ini yang spesifik akan Ibu kembangkan di coaching hari ini? Sebenarnya untuk spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Karena kalau kehadiran penuh insya Allah ya kita akan fokus pada coach kita nantinya. Sedangkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu latihan supaya bisa mengorek-ngorek itu dari coachingnya bisa mengeluarkan jawaban-jawaban yang kritis dan kreatif itu nantinya Bu. Baik, Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih, indikator keterampilan dan tujuan dari pengembangan yang diinginkan seperti apa sih, Bu? Perkembangannya nantinya yang saya harapkan jadi dari coach sudah bisa menemukan solusi yang didapatkan sendiri dari hasil pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan nanti Bu. Hmm. Baik, Ibu. Demikian ya, Bu ya, untuk observasi hari ini. Nanti Iya silahkan Bu. Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Nanti saya akan apa pas ke observasi setelah ini ya. Terima kasih ya, Ibu ya. Silahkan Bu dilanjutkan. Iya Bu. Siap. Hmm. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Irfan. Ibu boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh, silahkan Pak Irfan. Seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya, hari ini bisa Iya, kita laksanakan coachingnya. ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi eh, Irfan datang ke sini mau sedikit curhat nih Bu. Ini Iya. curhatnya tentang rekan kerja. Jadi teman-teman, ini berkaitan dengan teman-teman di sekolah tentang rekan kerja Irfan gitu Bu. Jadi masalahnya gini Bu, eh, Irfan dengan rekan-rekan itu dari awal sampai sekarang itu kekompakannya sudah luar biasa kompak ya Bu. Jadi kalau kegiatan apapun kita selalu kompak, dalam hal apapun kita selalu kompak. Nah, permasalahan ini muncul Bu ketika ada rekan yang baru lolos gitu dari P3K. Jadi ada 2 orang P3K yang lolos dan ditempatkannya di sekolah Irfan. Nah, dari kedua orang ini, yang satu itu dekat orang sini, orang Parung Panjang, dekat sekolah lah. Yang satu lagi orang Dramaga, emang jaraknya itu lumayan agak jauh ya dari sekolah. Nah, dari kedua orang ini, ketika di awal ini sudah memperlihatkan apa ya,
dirinya gitu Bu. Jadi yang bermasalah sih dari dua orang ini hanya satu Bu yang bermasalahnya, yang dari drama itu ya, yang umurnya juga sudah lumayan agak sepuh. Dia itu bukan bukan apa ya, entah tidak mau bergabung, entah memang karakternya seperti itu. Jadi ketika beliau masuk itu ke sekolah, bukannya berbaur, malah dia tuh seperti menyendiri. Dia mempunyai mempunyai kesendirian lah, aktivitas sendiri. Jadi melakukan hal apapun dia sendiri. Eh, Pada saat dia pertama kali datang ke sekolah itu, hal yang membuat rekan-rekan itu kurang srek, kurang nyaman. Nah, wah ini sepertinya tidak apa ya, tidak bisa dijadikan rekan kerja yang kompak nantinya kalau beliau bergabung, karena eh, kesan pertamanya ketika datang ya sudah gitu aja gitu, tidak ada niatan beliau itu untuk gabung ke kita. Bahkan ketika ada kegiatan pun kan harusnya pendatang itu nanya Bu ke pribumi ya, Bapak Ibu kita melakukan kegiatan ini biasanya kalau di sini seperti apa, masyarakatnya seperti apa, kegiatannya kalau gini gimana gitu, kan harusnya seperti itu Bu, namanya pendatang ya. Tapi dia itu datang dengan membawa basic dia dari sekolah sebelumnya, dia selalu membandingkan Bu, di sekolah saya yang dulu mah seperti ini, di sekolah saya mah harusnya seperti ini. Nah ini yang jadi permasalahan, ketika beliau seperti itu dengan apa, dengan etikanya seperti itu, dengan karakternya seperti itu, yang membuat rekan-rekan lain itu kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Karena kita pribumi, kita di sini tempatnya. Terus kita tuh yang lebih dulu, harusnya beliau itu mengikuti kebiasaan yang di sini, bukan membawa dari luar kemudian merubahnya di sini. Boleh kalau merubah itu positif, akan tetapi dilihat dari etika dan caranya. Nah, beliau itu yang sering membandingkan segala macam, akhirnya membuat rekan-rekan yang lain itu agak sedikit menjauh. Ketika curhat, ketika ngobrol segala macam, mereka lebih menjauh, lebih apa ya, memberikan jarak kepada yang senior ini, karena memang dia tuh sepertinya punya ide dengan umur yang udah sepuh ingin dituakan, padahal namanya dituakan kan bukan berarti dilihat dari umur saja kan Bu ya. Jadi dia itu ingin seolah-olah dituakan, dan kalau apa-apa tuh ingin menanyakan kepada beliau karena mungkin dia itu lebih tahu atau lebih pengalaman di sekolah sebelumnya. Nah ini satu hal yang membuat tidak nyaman dengan rekan-rekan yang lainnya. Jadi yang tadinya sudah kompak, ini jadinya tidak ini lagi, agak kurang harmonis nih Bu di kantor gitu. Itu Bu masalahnya Bu. Ya, jadi yang saya tangkap dari cerita Pak Irfan ini masalahnya ada seorang guru pendatang ya yang membuat apa maksudnya yang tadinya sudah kompak, sudah solid, berjalan dengan lancar sehingga karena adanya pendatang baru menjadikan kurang kompaknya gitu hubungan yang Iya, ada di kantor. Seperti itu enggak Pak Irfan? iya seperti itu Ibu. Ya. Jadi apa tujuan Pak Irfan yang inginkan dari kegiatan coaching ini? Untuk tujuan yang Irfan harapkan ya Bu, ketika setelah selesai coaching ini bisa menemukan salah satu cara ya Bu, bagaimana yang tadinya sudah kompak itu dengan rekan-rekan tuh bisa kompak kembali gitu, meskipun dengan ada orang baru seperti itu. Ya, jadi ingin memperoleh bagaimana gitu ya caranya supaya bisa tercipta suasana yang kompak, solid ya, sehingga keadaan di sekolah bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Seperti itu ya Pak Irfan. Iya seperti itu Ibu. Nah, tantangannya apa? Apa tantangan dalam menggapai tujuan yang tadi Pak Irfan sebutkan? Kalau untuk tantangan Bu, Irfan kan masih muda ya, lebih muda, tapi sama rekan-rekan yang pribumi, meskipun Irfan baru datang terus lebih muda, tapi Irfan tuh merasa Irfan dituakan nih,
di rekan-rekan yang lain. Akan tetapi yang Irfan hadapi, yang satu sumber masalah ini, dia itu lebih dari umur, lebih tua, tapi ingin dituakan seperti Irfan. Itu Bu tantangannya. Jadi dari masalah umur juga beliau lebih senior sih daripada Irfan. Ya, Pak Irfan. Jadi dari permasalahan yang sudah Pak Irfan ungkapkan tadi, apa saja tantangan yang Pak Irfan hadapi di sekolah? Kalau untuk tantangannya Bu, karena kan di sekolah itu meskipun Irfan paling muda dan Irfan pun baru ya, baru 1 tahun 2 tahun di sekolah, akan tetapi rekan-rekan itu menganggap Irfan itu senior di situ karena mungkin ASN satu-satunya pertama datang ASN satu-satunya jadi diseniorkan. Nah, datang lagi orang baru yang menurut umur itu lebih senior dan orang ini ingin mensenioritaskan, akan tetapi rekan-rekan yang lain itu tidak menerima kalau beliau lebih diseniorkan gitu. Jadi tetap aja lebih ke Irfan. Tantangannya itu sih Bu, yang Irfan hadapi itu dari umur juga sama beliau kan agak jauh ya. Oh iya. Jadi senioritas yang tadi Pak Irfan sebutkan di sini itu definisinya seperti apa kalau di sekolahan Pak Irfan gitu? Jadi kalau untuk senior yang bisa didefinisikan itu Bu, ketika ada kegiatan atau ketika ada acara itu tuh apa-apa guru-guru itu konsultasi dan minta ACC-nya itu ke Irfan Bu. Ya itu seniornya seperti itu. Akan tetapi beliau juga mau seperti itu kan. Oh iya. Hanya guru-guru yang lain itu tidak nyaman dengan beliau karena selalu membandingkan dan membawa aturan dari sana. Dan sifat segimana sayanya gitu, egoisnya gitu. Ya. Oh, jadi tempat bertanya seperti itu ya senior ya, apabila ada kesulitan sama guru-guru yang lain, jadi tempat bernaungnya seperti itu ya. Oh, jadi ada perselisihan nih di sini ya antara guru pendatang dan juga yang sudah berjalan di sekolah Pak Irfan. Nah, bagaimana Pak Irfan mengatasi hambatan atau tantangan yang ada atau perselisihan yang ada di sekolah itu bagaimana caranya? Yang sudah dilaksanakan mungkin? Kalau untuk sekarang Bu, yang sudah Irfan lakukan itu, Irfan itu jadi penengah. Jadi ketika mengadakan satu kegiatan itu, Irfan selalu mengajak rekan guru yang lain dan ke beliau juga supaya diajak. Jadi biar gimana caranya kita tuh bareng-bareng gitu, nggak masing-masing. Oh iya, jadi Pak Irfan tidak melaksanakan perselisihan gitu ya Pak ya, tetapi menjadi penengahnya saja. Iya. Ya, jadi Pak Irfan setelah tadi mengungkapkan tentang permasalahannya, lalu hambatannya, selanjutnya rencana atau bagaimana langkah-langkah yang akan Pak Irfan tempuh untuk melaksanakan tujuan Pak Irfan? Untuk langkah-langkahnya sementara sekarang ini Bu, saya ingin menyatukan antara rekan-rekan dengan beliau itu. Jadi kalau setiap kegiatan itu saya jadi penengah Bu antara mereka gitu. Ada lagi tidak selain menjadi penengah, langkah-langkah yang lain teknisnya gitu, jadi ke teknis kegiatannya? Kalau untuk teknis kegiatannya ya Bu, pertama ya mungkin dalam satu acara seperti itu ya Bu, jadi bareng-bareng. Yang kedua itu mungkin saya akan berkoordinasi sama kepala sekolah kali ya Bu, soalnya sebagai pimpinan juga kan harus tahu masalahnya, terus mungkin beliau bisa membantu saya juga gitu. Bagaimana Pak Irfan akan mengukur kalau rencana yang Pak Irfan terapkan itu sudah dikatakan bisa peningkatannya ada gitu atau berhasil? Ketika nanti saya melihat Bu, beliau dengan rekan-rekan itu bisa sama-sama ketika ada kegiatan pun tidak masing-masing. Jadi kita sama-sama melakukan kegiatan, terus sama-sama melakukan aktivitas di sekolah gitu Bu. Oh iya. Dukungan apa yang Pak Irfan butuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Untuk dukungan yang saya butuhkan Bu, saya mungkin
membutuhkan dukungan itu dari atasan saya sih Bu. Jadi kalau dia benar-benar mensupport itu kan tenang juga kalau di sekolah kita harmonis gitu Bu. Iya, jadi peran kepala sekolah di sini memang sangat dibutuhkan gitu ya sama Pak Irfan dan juga rekan-rekan yang lain sebagai panutan supaya keharmonisan di kantor itu tetap terjaga. Seperti itu ya Pak Iya, Irfan ya. iya, Hmm, iya seperti itu. ya. Komitmen Pak Irfan apa yang akan dilakukan supaya tujuannya tadi langkah-langkahnya bisa tercapai? Bagaimana komitmen Pak Irfan? Untuk komitmen yang akan saya lakukan Bu, nanti saya melakukan pendekatan secara pribadi sama rekan-rekan, sama beliau juga, dan saya harus memastikan bahwa saya itu berada di tengah-tengah antara mereka untuk menyatukannya itu. Oh iya. Untuk pelaksanaan waktunya, kapan akan dilaksanakan? Nanti setelah coaching ini Bu, setelah coaching pasti langsung saya lakukan supaya kedepannya juga kegiatan-kegiatan sekolah tuh bisa berjalan secara secara apa ya, secara harmonis gitu Bu. Jadi nggak masing-masing lah pokoknya. Iya. Nah, ini kan apabila nanti di tengah perjalanan Pak Irfan mungkin akan menghadapi kesulitan gitu ya untuk menjadi penengah, untuk melaksanakan tujuan tersebut tadi. Apa motivasi yang Pak Irfan miliki supaya bisa tetap termotivasi, tetap menjalankan rencana yang sudah diutarakan tadi? Kalau untuk motivasi ya Bu, yang sekarang Irfan rasakan itu Hmm. karena teman-teman itu dari awal sudah mempercayakan ke Irfan sebagai yang diseniorkan gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalkan bisa menyatukan kedua belah pihak ceritanya, bisa menyatukan kedua belah pihak berarti kan Irfan sebagai senior mereka itu bisa gitu, bisa melakukan hal itu. Itu sih Oh motivasi iya. Irfan tuh. Jadi motivasi dari rekan-rekan sangat dibutuhkan begitu ya Pak Iya, Irfan ya. atau harus ibu itu mah. Iya. Oke, baiklah Pak Irfan untuk coaching hari ini ya. Semoga Pak Irfan bisa melaksanakan rencana yang tadi sudah diutarakan dengan sebaik-baiknya. Ya, amin Ibu. Terima kasih juga Iya, Ibu atas waktunya nih. Jadi iya. curhatnya Nggak kemana-mana ini. apa-apa. Gimana Ya, Pak Irfan perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? apa ya? Jadi sedikit punya gambaran Bu. Jadi apa yang akan Irfan lakukan nih setelah ini tuh apa gitu. Jadi sedikitnya ada gambaran gitu untuk melakukan itu dan Irfan juga jadi sadar ternyata punya motivasi gitu. Oh ini motivasi saya tuh ini gitu. Jadi saya harus berhasil itu Bu. Hmm. Alhamdulillah kalau Pak Irfan sudah merasa lebih baik lagi, semoga tetap semangat ya Iya menjadi siap. penengah dan menjadi panutan di sekolah Pak Irfan. Ya amin amin Ya, amin. Siap. terima kasih Pak Irfan. Ya, ya terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kita lanjutkan Ibu. Nah, Ibu, tadi Ibu sudah melakukan sebuah coaching. Bagaimana nih menurut Ibu hasilnya? Iya Bu, Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Irfan. Saya juga merasa lega ya bisa membantu Pak Irfan dalam menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang ada di sekolah beliau gitu. Sehingga senang gitu rasanya bisa saling membantu. Pak Irfan juga merasa termotivasi dan semangat setelah melakukan kegiatan coaching tadi, Bu. Baik Ibu, Alhamdulillah ya kalau begitu ya Bu ya. Nah, kita bahas dan kita analisis ya Bu ya Iya, ketercapaian Bu. kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Bu ya. Nah, apa Iya. yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian atau indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan sebuah coaching tadi Bu? Hmm, kalau menurut saya, ketercapaian indikator yang sudah dilaksanakan dari kegiatan tadi yaitu coaching yang dilaksanakan sudah menggunakan alur Tirta, adanya tujuan, identifikasi masalahnya, terus rencana yang akan dilaksanakan, dan juga tanggung jawab atau komitmen yang akan Pak Irfan lakukan tadi juga sudah disebutkan. Seperti itu, Bu.
Baik Ibu, tadi juga saya sudah melihat ya bahwa Ibu sudah melakukan itu, melakukan apa alur tirta ya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. tadi ada mendengar secara aktif sudah ada, kesadaran yang penuhnya sudah ada, sekaligus sudah buat sebuah pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya. Nah, Iya, setelah ini Ibu. Bu, rencana Ibu yang akan dikembangkan lagi apa ini? Kalau rencana yang ingin saya kembangkan lagi masih sangkut pautnya dengan menggali pertanyaan yang berbobot itu Bu. Karena dari kegiatan coaching ini kan pasti permasalahan setiap coach berbeda-beda. Nah, jadi saya harus sering berlatih untuk mengenali pertanyaan berbobot yang bagaimana supaya saat pelaksanaan coaching nantinya tidak akan bulat-bulat gitu pertanyaannya, tidak balik lagi ke titik awal, tetapi sesuai alur dan berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu. Baik Bu. Nah Bu, langkah-langkah yang dikembangkan nih untuk pertanyaan berbobot ini bagaimana Bu? Jadi kalau saya langkah-langkah yang akan saya gunakan melihat permasalahan. Jadi mendengarkan secara aktif dan melihat permasalahan apa yang dikemukakan oleh coach saya. Jadi dengan mendengarkan, oh tahu permasalahannya, sehingga saya bisa mengeluarkan pertanyaan yang bisa memantik rasa kreatifnya untuk memecahkan solusi itu, Bu. Memecahkan masalahnya. Baik Ibu, luar biasa ya Bu ya. Ibu demikian ya hasil Ya, dari alhamdulillah, observasi Bu. saya selaku saya sebagai pengamat atau observer dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi ya dengan coach. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga ya, Bu ya. Ya.